Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya pada hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam keadaan sehat. Amin, amin ya Robbal Alamin. Oke anak-anak, kali ini bersama saya, Sidarma Sura Asifah, kita akan mempelajari pelajaran fisika. Nah, jangan lupa sebelum memulai pelajaran, kita harus berdoa agar pelajaran yang kita pelajari pada hari ini dapat diserap dengan baik dan bermanfaat di kemudian hari. Nah, walaupun pembelajaran tidak dilakukan di sekolah, dikarenakan adanya wabah penyakit yang berbahaya, bukan berarti kita tidak belajar. Pembelajaran dilakukan di rumah masing-masing. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang energi dan bentuk energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Pada pembelajaran yang lalu, kita ketahui energi dapat hadir dalam berbagai bentuk. Salah satunya yaitu energi mekanik yang terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Perhatikan gambar berikut. Pernahkah kalian mengamati bekas kelapa yang jatuh di pasir pantai? Jika pohon kelapa tinggi, apakah bekas kelapa yang jatuh di pasir pantai juga akan lebih dalam? Nah, mengapa bisa begitu? Untuk lebih jelasnya, maka pada hari ini kita akan mempelajari materi energi potensial gravitasi konstan. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu pertama, agar kalian dapat menjelaskan pengertian energi potensial gravitasi konstan. Yang kedua, agar kalian dapat menyebutkan besaran-besaran yang mempengaruhi energi potensial gravitasi konstan. Yang ketiga, agar kalian dapat menerapkan persamaan energi potensial gravitasi konstan pada suatu benda. Yang keempat, agar kalian dapat mengetahui pengaruh massa dan ketinggian benda terhadap energi potensial gravitasi. Namun, perhatikan sebelumnya, kalian harus tahu dulu mengenai titik acuan, karena energi potensial gravitasi konstan yang akan kita bahas kali ini merupakan besarnya usaha untuk memindahkan benda sejauh nilai tertentu berdasarkan titik acuan benda tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai titik acuan, coba perhatikan gambar berikut. Jika ditanyakan berapa tinggi mercusuar, pohon kelapa, dan orang, apakah kalian akan menjawab bahwa tinggi mercusuar sebesar 7 meter, tinggi pohon sebesar 5 meter, dan tinggi orang sebesar 0 meter? Jika iya, maka jawaban tersebut bukanlah jawaban yang benar, namun juga tidak salah, karena tidak ada titik acuan untuk mengukur ketinggian benda tersebut. Sedangkan ketinggian dihitung berdasarkan acuan yang kalian ambil. Nah, jadi titik acuan merupakan titik di mana nilai kedudukannya dianggap 0. Oke, jawaban tadi akan benar jika titik acuannya adalah tanah. Namun, apabila kita ambil titik acuannya permukaan laut, maka ketinggiannya akan berbeda. Sehingga dihasilkan tinggi mercusuar sebesar 9 meter, tinggi pohon sebesar 7 meter, dan tinggi orang sebesar 2 meter. Titik acuan dapat ditentukan secara bebas. Sekarang kita akan membahas mengenai energi potensial gravitasi konstan. Nah, perhatikan kembali gambar berikut. Nah, buah kelapa yang jatuh ke pasir pantai memiliki energi potensial. Bekas kelapa yang jatuh di pasir pantai mengindikasi besarnya energi potensial. Namun, ketika besar buah kelapa yang jatuh berbeda ukurannya atau ketinggian pohon kelapa yang berbeda, pasti akan mempengaruhi bekas kedalaman di pasir pantai tersebut. Mengapa bisa begitu? Adakah hubungan antara massa buah kelapa dan ketinggian pohonnya terhadap
energi potensial gravitasi konstan. Nah, untuk mengetahui hubungan tersebut, ayo kita selidiki dengan melakukan percobaan. Kalian pun dapat melakukannya juga di rumah masing-masing sesuai dengan LKPD yang sudah dibagikan. Sekarang di sini saya sudah mempunyai alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Nah, yang pertama itu alat dan bahannya ada kelereng kecil seperti ini. Nah, kelereng kecil bentuknya. Nah, yang kedua itu ada kelereng besar seperti ini. Nah, yang ketiga itu ada penggaris. Nah, seperti ini, garis ya. Nah, yang terakhir itu ada di sini wadah plastik yang di dalamnya sudah saya isi tepung terigu seperti ini. Nah, mari kita lakukan percobaan. Untuk percobaan pertama, di sini saya akan menjatuhkan kelereng yang sama. Nah, nanti kita ambil aja kelereng yang kecil dulu. Nah, pada ketinggian yang berbeda ke dalam wadah tepung ini. Nanti kita jatuhkan ya. Nah, sebelumnya kita ukur dulu ketinggiannya. Nah, yang pertama kita gunakan ketinggiannya itu sebesar 30 cm. Yang kedua, nanti ukurannya kita tambahkan jadi 50 cm. Kalau nggak cukup, biasanya tambahkan aja seperti ini. Nah, nanti sekitar 30 cm, jadi sekitar segini ya tingginya ya. Oke, mari kita lakukan percobaannya. Nah, yang pertama dari 30 cm dulu. Jadi segini ya. Kita gunakan kelereng yang sama, yang kecil. Nah, saya jatuhkan seperti ini. Nah, nanti di sini terlihat bekas lubangnya. Nah, sekarang langsung aja kita coba percobaan yang kedua, itu yang 50 cm. Ini ya. Oke, kita tunggu lagi. Nah, jadi kita masukkan seperti ini, kita paskan 50 cm. Nah, kita jatuhkan. Dari hasil percobaan tadi, perbedaan tersebut dapat kalian analisis pada LKPD yang sudah dibagikan. Nah, untuk percobaan yang kedua, langkahnya sama, namun di sini nanti saya menggunakan kelereng yang besarnya berbeda. Tadi ada kelereng yang kecil sama kelereng yang besar. Nah, nanti besarnya berbeda. Namun di sini ketinggiannya kita ukur sama sebesar 50 cm. Jadi nanti kurang lebih seperti ini. Tingginya 50 cm ya, teman-teman. Mari kita mulai percobaannya. Nah, jadi ini kita ukur sebesar 50 cm. Nah, kita coba dulu mulai kelereng yang kecil ya. Lihat dulu sini, kita jatuhkan. Nah, seperti itu. Lalu kita geser. Nah, kita ukur lagi 50 cm. Jadi segini, kita jatuhkan. Seperti itu. Nah, dari hasil kedua percobaan tersebut dapat kalian analisis pada LKPD yang sudah dibagikan. Nah, ketika udah selesai kalian analisis, terakhir kalian simpulkan hasil dari percobaan yang kalian temukan. Berdasarkan hasil percobaan dapat diketahui bahwa semakin besar ketinggian benda, maka energi potensial gravitasi konstan juga akan semakin besar. Nah, begitu pula dengan masanya. Ketika semakin besar, maka energi potensial gravitasi konstan juga akan semakin besar. Artinya, energi potensial gravitasi konstan sebanding dengan ketinggian dan massa benda. Nah, apakah energi potensial gravitasi konstan hanya dipengaruhi oleh ketinggian dan massa benda saja? Tentu tidak. Benda yang jatuh pada ketinggian tertentu juga dipengaruhi oleh besarnya percepatan gravitasi bumi yang bernilai konstan di setiap tempat.
Nah, jadi energi potensial gravitasi konstan dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu yang pertama, ketinggian benda, yang kedua, massa benda, yang ketiga, percepatan gravitasi bumi. Supaya kalian lebih memahami energi potensial gravitasi konstan, kita akan menurunkan persamaannya dari persamaan usaha. Mari perhatikan dengan seksama. Jika buah kelapa yang jatuh dari pohonnya bermassa M dari ketinggian awal di titik A menuju pusat bumi di titik B setinggi H dari permukaan bumi, maka usaha yang diperlukan oleh buah kelapa tersebut adalah sebesar W sama dengan F dikali S. Karena gaya yang bekerja pada buah kelapa adalah berat buah W dan perpindahannya adalah perubahan kedudukan atau ketinggian H, maka persamaan tersebut dapat ditulis W sama dengan M dikali G dikali delta H. Karena delta H merupakan selisih ketinggian, maka dapat ditulis W sama dengan M dikali G dalam kurung HB dikurang HA. Dari hasil tersebut, langsung saja kita alihkan ke dalam, sehingga W sama dengan M dikali G dikali HB dikurang M dikali G dikali HA. Di sini M dikali G dikali H merupakan energi potensial, sehingga dapat ditulis W sama dengan energi potensial B dikurang energi potensial A. Selanjutnya, dari selisih energi potensial ini, kita tuliskan saja W sama dengan delta EP. Usaha inilah yang menyebabkan perubahan energi potensial gravitasi pada buah yang jatuh. Kembali dari persamaan tersebut dapat dituliskan EPG dikurang EP0 sama dengan M dikali G dikali delta H. Nilai EP0 di sini merupakan energi potensial gravitasi pada benda di permukaan bumi dan biasanya dihitung sebagai titik acuan. Maka nilai EP0 sama dengan 0. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dituliskan kembali PG dikurang 0 sama dengan M dikali G dikali delta H. Dari rumus ini delta H sama dengan H, sehingga hasil akhirnya dapat kita tuliskan PG sama dengan M dikali G dikali H, di mana PG merupakan energi potensial gravitasi konstan terhadap titik acuan dengan satuan Joule, M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, G merupakan percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per second kuadrat, dan H merupakan ketinggian benda terhadap titik acuan dengan satuan meter. Oke, sekarang kita coba kerjakan contoh soal mengenai energi potensial gravitasi konstan berikut. Nah, sebuah benda yang massanya 300 gram jatuh dari ketinggian 3 meter dengan percepatan gravitasi sebesar 10 meter per second kuadrat. Energi potensial gravitasi konstan saat di titik acuan berada di tanah sebesar. Nah, mari kita lakukan penyelesaiannya. Mula-mula kita tentukan dulu tanah sebagai titik acuannya. Kemudian dari soal diketahui H-nya itu sebesar 3 meter. Terus M-nya itu 300 gram. Nah, di sini kita konversikan dulu ke kilogram sehingga hasilnya itu 0,3. Nah, G-nya itu 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan itu adalah energi potensial gravitasi konstan. Nah, persamaan energi potensial gravitasi konstannya yaitu PG sama dengan M dikali G dikali H. Nah, selanjutnya kita masukkan saja nilainya. M-nya tadi sebesar 0,3 kg, terus dikali G-nya itu sebesar 10 meter per second kuadrat,
dikali H-nya tadi 3 meter. Nah, kita lakukan saja penyelesaiannya sehingga didapat hasilnya yaitu 9 joule. Nah, jadi besarnya nilai energi potensial gravitasi konstan adalah 9 joule. Nah, sampai sini mengerti cara mengerjakannya anak-anak? Nah, saya yakin kalian pasti bisa mengerjakannya. Nah, supaya kalian lebih memahami materi tersebut, kalian bisa kerjakan latihan soal pada LKPD yang sudah dibagikan, tapi mengerjakannya secara individu ya. Nah, kalian bisa mulai kerjakan dari soal nomor 1. Berikut soalnya. Oke, bagaimana soalnya anak-anak? Tentu mudah kan? Saya yakin kalian pandai mengerjakannya dan jawabannya pasti benar. Nah, untuk mendalami pemahaman materi tersebut lebih lanjut, kalian bisa kerjakan lagi latihan soal yang ada di LKPD bagian latihan soal nomor 2. Berikut soalnya. Oke anak-anak, setelah kalian selesai menjawab latihan soalnya, jangan lupa LKPD-nya nanti dikumpulkan ya. Nah, jadi saya ulangi sedikit mengenai materi pembelajaran kali ini ya anak-anak. Jadi, energi potensial gravitasi konstan adalah besarnya usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan benda bermassa M dalam percepatan gravitasi G setinggi H dari titik acuan. Nah, besaran-besaran yang mempengaruhinya adalah yang pertama, tadi ketinggian benda. Terus yang kedua, itu ada massa benda. Yang ketiga adalah percepatan gravitasi bumi. Adapun persamaan matematis energi potensial gravitasi konstan yaitu P G cons sama dengan M dikali G dikali H. Nah, oke, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat diserap dengan baik dan bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa kerjakan latihan soalnya biar makin terasah. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.